Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ashabihi wa ali baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Mari Bapak Ibu kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, sehat semua Pak ya? Makasih Pak. Alhamdulillah. Ini udah akhir tahun ya Pak ya, tambah sibuk kali di kantor ya. Katanya sih akhir tahun tambah sibuk pusat gitu ya. Yuk kita rehatkan sejenak. Kita apa ya bahasa kita ya? Ngobrol, diskusi. Atau mungkin nanti ada yang mau ditanyakan, monggo, yang penting jangan sulit-sulit biasanya Pak ya. Kita lanjutkan tema kita siang hari ini, masih melanjutkan yang bulan lalu, yaitu membicarakan tentang sejauh mana batasan-batasan Islam. Dua hal yang belum kita bicarakan. Pertama, aspek ekonomi ya Pak ya. Aspek apa tadi? Ekonomi. Nah, kira-kira Pak Ibu ya, Islam punya batasan nggak dalam aspek ekonomi? Gitu ya. Kira-kira ada batasannya Pak ya? Pasti ada ya. Pasti ada, pasti banyak ya Pak ya. Kira-kira Pak, ekonomi menurut Islam itu sejalan nggak dengan teorinya orang kapitalis? Kapitalis itu apa Pak? Kapitalis itu kayak ini Pak, kayak apa itu, pernah lihat monyet Pak? Kalau bisa dipegang tangan kanan, pegang pakai tangan kanan. Kalau nggak muat tangan kanan, tangan kiri. Tangan kiri penuh, kaki kanan penuh, kaki kiri. Udah penuh tangan sama kaki, kaki mulut penuh, simpan ke pipi. Nah itu gambaran apa tadi? Gambaran apa tadi? Ekonomi menurut kaum kapitalis. Kalau bisa kuasai sebanyak-banyaknya, apa salahnya? Kalau bisa bahkan tidak memperhatikan batasan-batasan, pokoknya halal, haram, hantam, gitu ya. Tapi kira-kira Islam sejalan nggak dengan komunis, sosialis? Enggak juga. Kalau komunis sosialis ini bukan dimiliki sendiri, tapi apa Pak? Dimiliki bersama, dikuasai bersama, dinikmatin bareng-bareng. Ya itu apa tadi? Sosialis ya. Kira-kira Islam seperti apa Pak kira-kira? Nah, Islam memiliki pandangan lain tentang ekonomi harta. Pertama, Islam mengatur ada yang namanya halalan thayyibah. Nah, ini menurut Islam. Jadi apa Pak tadi Pak? Ada halalan thayyibah. Yang kedua, Islam memandang ekonomi bukan hanya aspek manfaat materi, tapi Islam memandang juga yang namanya aspek non materi, profit non materi. Kalau saya istilahkan namanya apa tadi Pak? Profit non materi. Kalau bahasa kitanya berkah Pak. Apa tadi? Berkah. Jadi yang pertama apa tadi Pak? Ada istilah apa tadi Pak? Halalan. Yang kedua thayyibah. Yang ketiga apa tadi? Ada memandang aspek keberkahan. Nah, aspek berkah ini kita tidak menemukannya dalam agama luar Pak. Nggak tahu agama luar punya istilah berkah nggak? Ya, kita mengenal namanya apa tadi Pak? Berkah. Yang ketiga, ekonomi menurut Islam boleh dimiliki sebanyak-banyaknya, tapi dengan cara yang apa tadi Pak? Halal, berkah, thayyiban tadi. Tapi jangan lupa, dalam harta kita ada hak orang yang memerlukannya. Baik yang meminta-minta, ada juga yang memerlukan tapi tidak meminta-minta. Itu Pak ya. Kita ulang Pak, kita ulang. Apa tadi menurut Islam ekonomi itu? Ada halalannya, ada apa tadi? Ada thayyibannya, ada apa tadi? Berkahnya.
Lalu yang keempat apa tadi? Boleh dimiliki sebesar-besarnya, tapi jangan lupa ada hak orang yang memerlukannya. Dan jangan melanggar aturannya. Nah, bahasan kita siang hari ini Ustaz, iya. Apa itu halalan, apa itu thayyiban? Saya rasa Bapak Ibu pernah dengar penjelasan ini. Kalau halalan itu menyangkut cara mendapatkannya. Jadi apa tadi Pak? Halalan berbicara tentang bagaimana kita mendapatkannya, cara yang benar atau melanggar. Kalau caranya benar, berarti penghasilan kita apa namanya Pak? Halalan. Kalau nggak benar, berarti penghasilan kita apa tadi? Lawan halal apa Pak? Haram, gitu ya. Berarti saya ulang Pak, halal tadi apa? Berbicara tentang cara mendapatkannya. Kalau thayyiban, apa Pak thayyiban? Nah, ada yang tahu, kita doakan umroh dah bulan depan, amin. Kenapa Pak? Iya, kalau thayyiban ini membicarakan bukan caranya, tapi membicarakan materi zatnya. Berarti kalau begitu Pak, yang pas bahasanya, daging ayam itu halal apa thayyib? Ayo, Ustaz, thayyib itu 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang. Itu Bang Thayyib Pak. Ya, kalau 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak pulang-pulang, maling kundang. Ya. Apa tadi Pak? Jadi kalau yang bahasa yang pas, daging ayam itu halalan atau thayyiban? Thayyiban. Jadi bicara apa tadi? Zatnya. Karena halal bicara cara kita mendapatkannya. Oh tadi saya beli ayam, boleh nggak saya makannya? Minta ya? Oh iya halal. Maksudnya apa? Boleh diambil. Kan Bapak mungkin pernah umroh gitu ya. Halal. Maksudnya apa Pak? Boleh gitu kan. Nikmatin aja. Jadi bahasa yang pas, thayyib bicara tentang zatnya, halal bicara tentang cara mendapatkannya. Berarti kalau daging ayam thayyib, daging ikan thayyib, buah mangga thayyib, buah pisang thayyib, daging babi nah tidak thayyib. Ada terminologi khusus nggak Pak untuk tidak thayyib? Ada Pak. Bahasanya khabith. Apa tadi? Lawan kata dari thayyib tadi apa Pak? Khabith. Kha ba ya sa. Bacaannya khabith. Khabith. Berarti daging babi apa Pak? Khabith. Oke. Miras khabith, ya. Daging ikan thayyib. Orek tempe thayyib. Nyolong ayam dagingnya haram, ya. Jadi ayam hasil colongan haram, gitu ya. Oke, bisa dibedakan Pak ya istilah tadi? Maka itulah kenapa ada ayat Quran, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan yang baik-baik rezeki yang kami rezekikan. Bahkan ayat lain tuh halalan thayyiban. Nah, pembahasan ini bahasanya sederhana loh Pak. Halalan sama thayyib. Tapi kalau kita kaji ini luas banget. Ya. Yuk kita mulai dulu yang pertama. Ustaz, bagaimana cara mencermati kalau penghasilan kami ini ternyata didapatkan dengan yang halal atau tidak? Gitu kan? Cara mencermatinya ternyata ulama kita simpulkan menjadi 4 atau 3 dah. Pertama, jangan didapatkan dengan cara yang zalim. Apa tadi Pak? Cara zalim. Apa Pak contohnya kira-kira Pak? Zalim. Ngurangin timbangan masuk nggak Pak? Masuk. Oke. Apa ya Pak ya? Ngoplos bahan baku. Zalim. Tanah barang dari tanah abang dibilang dari tanah suci.
Dari Tanah Abang, Pak. Katanya ini tanah dari, padahal ngakunya keluar-keluarnya dari tanah suci. Padahal dia beli di Tanah Abang. Ini namanya apa, Pak? Nipu. Apalagi, Pak? Memalsukan merek. Masuk nggak? Malsukan merek. Ditulis itu apa mereknya, Pak? Oh, apa tuh ya? Indomie misalnya. Ternyata bukan Indomie, dia palsukan gitu. Masuk nggak, Pak, ini? Masuk ya? Iya. Tanggal kadaluarsa dihapus. Tanggal kadaluarsa apa tadi, Pak? Dihapus, diganti tanggal yang lebih muda lagi. Ini masuk zalim nggak? Masuk ya. Apalagi, Pak, ya? Sekilo 10.000. Di toko dia sekilo 9.000. Setelah kita beli pulang ke rumah, ditimbang ternyata cuma 9 on. Ini masuk kategori apa, Pak? Nipu nggak? Nipu, zalim, Pak. Walaupun harganya wajar ya, tapi dia ngakunya berapa tadi? Sekilo. Ya? Nah, ini contoh-contoh apa tadi, Pak? Pelanggaran dalam mendapatkan penghasilan kita dengan cara yang apa tadi? Zalim. Saya rasa mengenali cara yang zalim ini mungkin kita semua tidak repot untuk mengenalinya. Korupsi juga termasuk cara apa, Pak? Zalim. Mencuri? Zalim. Nah, itu semua zalim. Yang kedua, jangan yang namanya gharar. Ustadz, apa itu gharar, Ustadz? Seperti namanya mirip dengan horor. Gitu ya. Apa itu, Ustadz, gharar? Bahasa kitanya spekulasi. Tidak pasti. Bisa contoh, maaf, Pak, punya pohon mangga depan rumah kan, lagi berbunga, tiba-tiba pengusaha mangga lewat, wah cakep ini, padahal mangganya baru apa, Pak? Berbunga. Langsung diborong oleh tukang borong tadi, Pak, ini mangga Bapak saya borong, mau nggak, Pak? Saya bayarin 1 juta dah. Boleh nggak, Pak? Nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Gharar. Kenapa gharar, Pak? Nggak pasti. Siapa tahu pohon mangganya rontok atau mati atau kebanyakan musim hujan, akhirnya putiknya runtuh semua, sehingga kemudian ada yang dirugikan dua belah pihak. Ustadz, kan dia yang main, dia yang berani, Ustadz, rugi-rugi dia gitu. Nggak, tetap nggak boleh. Jadi ini namanya apa tadi, Pak? Contoh apa tadi? Gharar. Contoh lagi, Bapak pernah, ini kira-kira gharar nggak, Pak? Bayarnya sekarang, barangnya cuman kita lihat gambar doang. Barangnya baru nyampe minggu depan. Ini gharar nggak? Ayo, ibu-ibu buka Shopee nih ya. Belanja di marketplace itu, Pak, gharar nggak? Gharar, Pak. Bayarnya sekarang, barangnya belum tentu datang kan? Cuman kita tahu gara-gara apa? Foto doang kan? Ya, gharar nggak? Gharar, Pak. Boleh nggak, Ustadz? Nggak boleh, Pak. Nah, Ustadz berarti bubar dah belanja di Shopee nih. Nanti dulu, Ustadz. Nanti dulu, Pak. Hati-hati, Pak. Gharar nggak boleh tadi. Tapi jika ghararnya bisa ditreatment, apa bahasa kita ditreatment, Pak ya? Kan tadi mangganya itu kan khawatir apa tadi? Nggak buah jadi. Tapi setelah mangganya udah berbuah, kayaknya 2 minggu lagi bisa panen, boleh nggak saya jual sepohon tadi? Boleh. Kenapa, Pak? Ghararnya sudah hilang kan? Oke. Belanja di marketplace, misalnya di Shopee itu, kan gharar tadi tuh, barangnya belum tentu. Tapi kan ada jaminan apa, Pak? Fotonya. Ada tulisan spesifikasi, produk ini sekilo. Ya, gitu kan? Warnanya hijau, gitu kan? Iya, bahan bakunya ABCD. Atau beli baju, ukuran apa, Pak? XL, panjang lengan sekian, lebar dada sekian, warna bajunya A. Ini kira-kira ghararnya hilang nggak? Hilang. Boleh nggak, Pak? Boleh, gitu ya. Boleh. Berarti kalau gitu alhamdulillah, Ustaz, boleh belanja di Shopee ya. Aman. Yang nggak boleh itu apa, Pak?
Yang nggak boleh itu adalah kotak, apa itu Pak yang di itu? Kotak misteri ya? Nggak boleh itu Pak. Apa itu kotak misteri itu? Beli kotak itu sekian, nggak tahu nanti datangnya apa isinya, pokoknya surprise. Tiba-tiba ada yang dapat duit 100.000, nggak tahu ada yang dapat batu bata Pak, ada yang isinya jengkol malah, gitu kan? Nggak boleh itu Pak. Ini gharar, gharar ya. Jadi ketidakpastian ini nggak boleh. Contoh lagi yang gharar, Bapak punya piaraan burung beo edisi terbatas lagi, udah bisa ngucap assalamualaikum lagi. Tahu-tahu pagi ini mau Bapak jual, Pak mau beli burung beo Pak punya saya. Wah murah Pak, cukup 2 juta aja lah. Wah serius, udah bisa ngucap assalamualaikum lagi. Oke saya bayar 2 juta. Tapi Pak burung beonya hilang tadi pagi, sekarang lagi dicari. Boleh nggak Pak? Kenapa nggak boleh? Gharar. Kenapa gharar Pak? Belum tentu burung beonya ketemu, gitu ya. Contoh lagi Pak, Bapak beli barang dari Singapura, lagi di sekarang dia apa? Lagi ekspedisi, dikirim. Oleh Bapak langsung dijual ke pelanggan, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Gharar. Karena barangnya siapa tahu tenggelam di kapal, gitu ya. Tapi Ustadz kok nggak boleh, nggak boleh? Hati-hati, dalam nggak boleh selalu ada solusi. Tadi kan nggak boleh gharar ya Pak ya. Solusinya apa tadi? Atasi ghararnya dengan spesifikasi. Atasi ijon mangga tadi, nunggu kapan buahnya sudah nampak jadi. Sama tadi, Bapak pesan barang dari Singapura, sekarang lah dikirim lewat ekspedisi, nggak boleh dijual, betul. Solusinya apa Ustaz? Jangan jual, tapi PO, pesan, ya Pak ya. Siapa mau pesan barangnya lagi di ekspedisi, tapi DP-in sekarang, boleh nggak Pak? Boleh. Sekarang bukan jual, tapi apa Pak? Pesan, itu ya. Oke, jadi gharar. Nah, Bapak beli rumah ya Pak ya. Terus pondasinya apa Pak? Pondasinya batu kali. Terus pondasinya ceker ayam ya Pak ya. Oke, Bapak pernah buka, maaf Mas, supaya nggak gharar, boleh nggak saya gali apa pondasi rumah, saya lihat kira-kira ini pondasinya betul nggak ceker ayam, batu kali. Ini kira-kira beli rumah tadi Pak, gharar nggak Pak? Gharar. Tapi boleh nggak Pak? Boleh Pak. Karena ini gharar, nggak mungkin lah nanti 100 orang mau beli rumah, gali atau temboknya batu bata apa batu hebel gitu kan. Ya, ini gharar yang ini kategori boleh. Kenapa? Karena masih ada jaminan di mana tadi Pak? Biasanya kan ada tulisannya Pak ya. Ya batu kali, bla 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 gitu kan ya. Itu juga boleh. Oke, ini terkait gharar. Jadi yang pertama apa tadi Pak? Jangan zalim. Yang kedua jangan apa tadi? Gharar. Terus yang ketiga, jangan ada unsur ribanya. Jadi apa tadi Pak? Jangan ada unsur riba. Nah ini pelajaran luas sekali. Termasuk gharar tadi luas juga bahasanya. Ustadz, iya. Kalau kami tanya, apa Ustadz arti riba? Apa Pak arti riba Pak? Riba itu artinya bertambah, bertumbuh, berkembang. Itu arti apa tadi? Riba. Maka sebenarnya zakat menurut Allah, zakat itu menurut Allah diribakan gak Pak? Diribakan oleh Allah. Sedekah kita tuh oleh Allah diribakan. Orang kita keluar 1, Allah ganti berapa? 10. Riba gak ini? Riba kan? Tapi boleh, karena pelakunya siapa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedekah, infak, zakat, wakaf yang kita keluarkan itu oleh Allah diperlakukan seperti riba. Maksudnya apa tadi? Bertumbuh, berkembang, berpahala, berbesar. Yang tadinya keluar 1, Allah ganti menjadi berapa? Tapi riba yang kita kenal malah Allah larang. Kenapa?
Orang ngutang 1.000.000, minta balikin berapa Pak? 1.100.000. Berarti riba nggak ini? Berkembang. Jadi apa arti dari riba tadi Pak? Tumbuh, bertambah, berkembang. Ustaz, iya. Berarti nggak boleh ya? Ngutang 1.000.000 minta balikin 100.000. Iya betul, nggak boleh riba. Tapi Ustaz, aku nggak pernah minta. Tapi yang ngutang sepihak ngasih saya, wujud terima kasih, kata dia udah diutangin. Saya ngutangin dia 1.000.000, tapi dikasih sepihak oleh dia 1.100.000. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Itu bukan riba. Itu namanya apa Pak? Hah? Ucapan terima kasih. Atau mungkin bahasa lain apa Pak? Hadiah, tanda cinta. Iya gitu kan. Atau sharing apa Pak? Sharing untung, karena kemarin dipakai untuk apa? Modal, gitu kan? Boleh. Yang nggak boleh itu apa Pak? Lebih tadi itu disyaratin. Yang nggak boleh apa tadi? Lebih tadi pakai syarat. Kalau kamu mau ngutang sama saya, balik sekian. Ini baru riba. Atau mungkin bukan disyaratkan, tapi dikedipin. Pas mau ngutang, Pak ini utang saya Pak 100.000.000 kemarin, tapi ngedip-ngedip gitu. Ya kan? Serius nih. Ya ini masih riba Pak. Karena yang ngasih utang masih menuntut, ya. Iya. Nah, satu catatan Pak. Orang kita kebanyakan menganggap riba itu rupiahnya Pak. Enggak. Riba itu manfaat yang kita terima. Nah ini silakan diingat, riba apa tadi? Manfaat yang kita terima disyaratkan lewat akad hutang. Saya ulang apa tadi? Manfaat yang kita terima disyaratkan lewat akad apa tadi? Hutang. Berarti kalau begitu Pak, Datuk Maringgi dapat Siti Nurbaya itu riba kan? Maaf Pak, di kampung-kampung itu banyak sekali riba terjadi. Contoh misal, yang punya duit didatangilah oleh punya sawah. Pak, iya, saya gadein sawah Pak, lagi butuh dana. Nanti semoga ada rezeki, aku lunasi secepatnya. Tapi oleh yang punya duit, sawah tadi Pak, diambil, digarap sampai utang tadi oleh yang bersangkutan dilunasi. Pak, nggarap sawah tadi itu riba Pak. Nggarap sawahnya apa nih? Riba. Kenapa? Dia dapatkan gratis manfaat garap sawah tadi gara-gara orang apa tadi? Ngutang sama dia. Ini riba Pak. Ustaz, gimana solusinya? Ya bisa kita pegang surat tanahnya sebagai jaminan. Seandainya sawah itu diserahkan ke dia, lalu kemudian digarap, kan dia punya modal Pak untuk melunasi utang lagi. Betul lah? Iya, jadi ini riba. Ustaz, gimana kalau ada orang ngutang sama saya, tukang sayur, tapi semenjak dia ngutang sama saya belanja ke dia selalu dilebihin apa Pak? Cabai, mungkin ibu-ibu gitu ya. Kan ibu-ibu kan mungkin kan di kampungnya kan ada tukang sayur tuh kan di RT-nya. Bu, iya tambahin modal dong. Oh boleh. Tambahinlah modalnya 1.000.000 untuk modal tukang sayur. Tapi Pak, semenjak dia ngutang ke ibu 1.000.000 tadi itu, ketika ibu ini mau belanja ke tukang sayur ini selalu dapat lebihan. Bu, nih gratis ini Bu, dikasih apa cabai. Walaupun cuman berapa potong. Atau dikasih sayur bumbu dapur, walau harganya cuman berapa Pak? 2.000. Hemat saya nggak berani bilang riba Pak, tapi nggak usah diambil. Kenapa nggak usah diambil? Karena ada kaitan dengan apa tadi Pak? Utang kita. Karena selama ini nggak pernah sebaik itu, tapi gara-gara dia ngutang sama saya, ya gitu ya. Nah riba. Jadi riba itu, saya ulang Pak, manfaat yang kita terima lewat akad apa tadi? Hutang. Ini riba.
Oke. Nah, semua larangan tadi itu jika dilanggar, maka efeknya adalah penghasilan kita masuk kategori ayat tadi bukan yang Allah halalkan, tapi justru Allah halalkan. Gitu ya? Ya, Allah haramkan. Jangan apa tadi Pak pertama? Jangan zalim. Kedua jangan apa tadi? Jangan gharar. Ketiga jangan riba. Nah, hari ini yang jadi permasalahannya kezaliman, gharar, termasuk riba, transaksinya sudah modern, nggak zaman dulu gitu loh. Kalau zaman dulu kan ribanya lewat tukang rentenir. Kalau sekarang ribanya lewat apa Pak? Bisa dengan apa itu pinjol, bisa dengan perbankan, bisa dengan fintech dan sebagainya, gitu ya. Dulu kezaliman mungkin dilakukan oleh orang-orang, sekarang sudah dilakukan oleh apa? Bisa perusahaan, corporate, bisa dilakukan oleh koperasi, bisa dilakukan oleh banyak macam, gitu ya. Dulu yang namanya gharar mungkin dilakukan oleh satu pedagang ke pedagang lain, tapi ternyata sekarang sistem udah semakin canggih. Maka itulah kenapa kita harus cermat dalam mencermati aktivitas keuangan kita, agar supaya penghasilan kita bukan kategori yang Allah larang, tapi justru dengan cermat itu supaya pendapatan kita menjadi halal. Tujuannya Pak Ustadz kalau halalan thayyibah tadi supaya dapat berkah. Yang kedua, tujuannya adalah suatu hari Nabi pernah cerita Pak, ada orang musafir jauh jalan, doa ya Allah ya Allah ya Allah, terus kata Nabi makanannya haram, minumannya haram, yang dia gunakan fasilitas hari-harinya ternyata dari yang haram. Bagaimana doanya bisa dijawab oleh Allah? Maksudnya apa? Kita disuruh aware, perhatian penghasilan kita halal haramnya, agar supaya apa? Doa kita diijabah. Jadi selama ini kan selalu kita gini, ya Allah kenapa doaku belum dikabulkan? Nyalahin Allah ini Pak orang. Coba sekali-sekali, ada apa denganku kok belum dikabul? Gitu Pak bahasanya. Jadi saya ulang, kalau kita boleh koreksi diri kita, selama ini kan banyak orang ngeluh, ya Allah kenapa kok doaku belum dikabulkan? Sekarang kita ganti Pak bahasanya, ya Allah ada apa denganku kok doaku belum dikabulkan? Jadi yang kita koreksi apa tadi Pak? Diri kita. Di antaranya lihat penghasilan kita, khawatirnya banyak yang haram. Yang terakhir, Rasul pernah mewarning, tubuh daging kita tumbuh dari sumber yang haram. Mungkin bahasa pepatah kita bilang seperti minyak, seperti api ketemu bensin. Artinya tubuh kita ini bersumber dari yang haram. Maaf Pak, surga itu di seberang, di atas apa di bawah? Di atas. Tapi untuk ke sana nyebrang dulu Pak. Lewat apa itu Pak? Siratal mustaqim. Di bawah ada apa Pak? Neraka. Khawatirnya ketika melintas tubuh kita sumber haram, kira-kira api tadi langsung apa Pak? Langsung nyamber Pak. Jadi Rasul nyuruh kita aware seperti itu, agar supaya kita aman ketika melintas itu Pak ya. Karena tubuh yang haram, bersumber dari yang haram, api paling senang untuk menjilatnya gitu ya. Oke Pak, monggo ada yang mau nanya. Biasanya materi saya di mana-mana tentang ini banyak pertanyaan tuh. Ya, biasanya bisnisnya, banknya gitu ya, dagangnya dan sebagainya. Silakan. Ya monggo. Ya monggo silakan Pak. Kondisi ekonomi. Iya, sistem. Ya, maraknya riba di ini kan tidak lepas dari kondisi masyarakat atau kondisi likuiditas. Iya.
karena itu sudah menjadi hal yang umum ya, seolah menjadi hal yang biasa. Ya. Padahal kita tahu itu salah. Ya. Cuman masalahnya kan masyarakat juga kan kenapa melakukan itu? Ya. Kadang ada faktor pemicunya ya, seperti kondisi ekonomi yang lemah. Ya. Nah, ini kalau dengan kondisi seperti ini sebenarnya yang nanti dipersalahkan gitu ya di hadapan Allah Ya. itu apakah pelakunya atau bagaimana, karena kan udah bicara sistem ya. Ya. Terus pertanyaan kedua yang lebih spesifik lagi terkait dari desa kan sudah umum terjadi ya. Contohnya mungkin rumah atau mungkin kendaraan. Nah itu kalau dari menggade rumah yang digadaikan itu yang benar itu tidak boleh digunakan manfaatnya oleh yang menggade dan tidak boleh diambil manfaatnya oleh yang digadaikan. Gitu. Ya. Jadi memang sebenarnya mungkin bisa dibantu pencerahan. Oke, makasih. Ustaz, iya. Keadaan kita riba di mana-mana. Pasti ada pemicunya, Pak ya. Betul. Di antaranya sistem. Yang kedua, kondisi keekonomian kita lagi lemah sekarang. Sehingga kemudian banyak alternatif sehingga memaksa orang mengambil alternatif yang dilarang dengan cara riba. Saya hanya ingin mengambil satu porsi aja, Pak ya. Karena kita pengajian, kita nggak terlalu jauh bicara tentang merubah sistem atau dan sebagainya. Maaf, Pak. Saya rasa, wah makasih Pak, makasih. Indonesia nih Pak, khususnya Indonesia, kita kan nggak pernah juara satu Pak. Juara satunya cuma satu Pak. Apa itu? Dermawan. Orang Indonesia ini dermawannya juara satu loh Pak. Kedermawanan warga Indonesia, saya rasa mereka seneng kok ngasih orang bantu, apalagi ngasih utang. Tapi sebabnya apa Pak? Kenapa kita sulit nyari utang? Karena kita tidak pernah punya rasa tanggung jawab untuk bayar utang. Jadi sebenarnya kalau boleh kita menyalahkan diri kita, betul sistem. Tapi kalau boleh kita salahkan diri kita, Pak. Karena kita tidak punya rasa tanggung jawab untuk bayar apa nih? Bayar utang. Sehingga kemudian orang malas apa Pak? Malas ngasih utang. Banyak kok kasusnya pembunuhan gara-gara apa Pak? Gara-gara ditagih utang kan. Yang ngutang malah lebih galak daripada yang ngasih utang. Sehingga kalau boleh kita luruskan, muncul dalam diri kita, yuk kita munculkan sikap tanggung jawab untuk apa tadi Pak? Bayar utang. Maaf Pak, ketika kita bagus pembayaran pelunasan utang di bank, kira-kira Pak, besok ditawarin lagi nggak oleh bank? Iya Allah, bukan ditawarin lagi Pak, dikasih apa Pak? Plafonnya ditinggikan, gitu kan? Itu bank itu loh. Nah ketika kita nggak punya tanggung jawab, lalu kemudian sulit bayar utang, Pak, orang kita ini malas ribut, sering nonton pembunuhan gara-gara utang, akhirnya ya udahlah, cuman ngomongnya Pak, maaf aku nggak punya, maaf aku lagi masih banyak perlu. Sehingga ketika sulit mencari utang, kondisi ini dimanfaatkan oleh siapa Pak? Rentenir. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sistem-sistem yang tidak benar, sehingga kemudian larilah ke sana. Jadi yuk, sebagai jawaban singkat dari pertanyaan tadi, buat kita bersama munculkan dalam kita masing-masing diri kita rasa tanggung jawab untuk melunasi apa tadi Pak? Utang. Karena ketika kita tidak punya tanggung jawab melunasi utang, maka kita akan kesulitan mencari tempat berhutang. Ketika sulit mencari tempat berhutang, maka kondisi ini akan menguntungkan orang-orang yang rentenir tadi. Gitu Pak. Yang kedua tadi Ustaz, tolong diulas kembali tentang pegadaian. Gadai boleh Pak. Gadai apa tadi? Boleh. Tapi barang yang digadaikan tidak boleh kita manfaatkan. Walaupun boleh, tapi seperlunya. Yang saya maksud seperlunya begini, kan ada hadis itu, sahabat Nabi menggadaikan hewan ternak, lalu ternak itu oleh dia dipegang, ditahan,
Mau nggak mau ternak itu ditahan begitu aja apa dikasih makan, Pak? Kasih makan lah. Nah, karena dia udah ngasih makan ternak tadi, maka boleh nggak dia ngambil susunya? Boleh. Apakah ini memanfaatkan hewan ternak gadaian? Betul, tapi ini boleh, Pak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah barang gadaian aslinya nggak boleh kita manfaatkan. Tapi walaupun hanya dimanfaatkan, tapi manfaat yang logis, imbal balik karena usaha kita. Misal contoh, gadainya rumah, gitu kan? Gadai apa tadi, Pak? Rumah. Ya udah dipahana rumah itu. Lalu kemudian rumah itu bocor. Lalu kita apa, Pak? Perbaiki. Nah, kebetulan Bapak punya perusahaan apa? Konstruksi bangunan atau apa renovasi rumah gitu kan. Ya udahlah, daripada nyari orang lain, perusahaan saya aja benerin itu. Lalu kemudian dari itu saya dapat apa tadi? Fee lewat apa tadi, Pak? Perusahaan tadi. Manfaat gak ini? Boleh, tapi itu sesuai dengan pengeluaran kita. Gitu ya. Tapi aslinya nggak boleh gitu, Pak ya. Oke, seperti contoh misalnya gadai mobil. Oleh Bapak mobil itu dipakai kantor, ngantar anak sekolah, ngantor ke sana kemari, kondangan, bla bla bla, 5 bulan. Kemudian setelah 5 bulan lunas utang, mobil balik lagi. Bapak pakai mobil tadi riba, Pak. Gitu ya. Gadai motor itu kemudian apa, Pak? Ditahan, dipakai ngantor, dipakai ke pasar, dipakai ke mushola, dipakai kemana-mana, bahkan pulang kampung gitu ya. 5 bulan, setelah dilunasi motor itu dibalikkan lagi. Nah, Bapak pakai motor ke sana kemari tadi riba gitu, Pak ya. Iya. Iya. Jadi Ustadz gimana solusinya? Ya udahlah. Tahan aja surat apa, Pak ya? BPKB-nya ya, Pak ya. BPKB-nya. Kalau rumah pegang apa, Pak? SHM-nya ya. Iya gitu ya. Itu wallahu a'lam. Oke, monggo ada lagi. Pak Ustaz. Ya, silakan. Ini terkait jual beli Ustaz. Jual beli terkait waktu itu juga dalam Islam. Nanti ketika seorang pedagang tentunya kan mencari laba atau keuntungan. Nah, ketika dia mencari laba, apakah dalam Islam juga memberi batasan seberapa besar dia boleh berlaba atau seberapa dia bisa jual? Misalkan dia modal 50.000, selama itu bisa laku 2 kali lipat, 3 kali, 4 kali lipat, dia jual seperti itu, apa memang sebenarnya diatur seberapa besar masalah yang bisa dia diambil sebagai untuk? Ya, mungkin pertanyaan Bapak saya sederhanakan begini, Ustadz, Islam memberi batasan nggak ngambil margin, gitu ya? Margin itu apa bahasa kita ya? Selisih harga dari nilai pokok modal. Modal 1 juta, lalu saya jual 2 juta, berarti 1 jutanya ini margin, selisih harga. Ustaz, Islam memberi batasan nggak untuk mengambil apa tadi? Margin. Ternyata, Pak, nggak ada batasan. Islam tidak membatasi berapa ngambil margin. Cuman mungkin di sini ada pengusaha mending margin besar tapi lakunya 2 tahun sekali, apa mending kecil tapi tiap hari? Iyalah, kan pedagang tahu sendiri lah, kecil tapi kali sering kali banyak, ya Pak ya. Kecil kali apa tadi? Kali sering kali banyak. Lebih baik itu daripada besar tapi jarang. 2 tahun kemudian gulung tikar, gitu kan? Gitu Pak ya. Oke. Nah, saya pernah ditanya juga untuk lanjut ke pertanyaan Bapak Ustadz, iya. Kenapa bank syariah kok marginnya besar ya? Gitu ya. Kenapa kok bank syariah kalau dihitung-hitung kok marginnya besar? Ternyata, Pak, besarnya margin tadi udah kita jawab, tidak ada batasan kan? Artinya boleh dong ngambil margin besar. Yang kedua, margin besar tadi itu jangan Bapak hitung hari ini. Karena mereka mengambil margin itu adalah ketika mereka memberikan tenor ya Pak ya. Tenor kredit rumah tadi itu selama 15 tahun. Artinya siapa sih yang bisa ngutangin kita selama 15 tahun? Sampai 1 M gitu. Gitu ya. Yang kedua, kenapa marginnya besar?
Karena margin itulah keuntungan bank syariah. Karena ini jual beli, yang namanya jual beli laba, berarti laba boleh nggak Pak? Boleh. Yang nggak boleh itu adalah hutang piutang, gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya Islam tidak membatasi berapa besar ngambil margin. Coba ya, clear. Oke, silakan ada lagi. Monggo Pak. Informasinya jadi ada yang mengatakan bahwa yang berhutang dan menghutangkan itu kalau misalkan tidak saling mengingatkan akan nyesal. Nah, itu tadi terkait tentang hutang. Kalau seandainya yang menghutangkan membebaskan hutang dengan kondisi bahwa yang berhutang sudah tidak memungkinkan ya atau sudah tiada, apakah itu dengan harus berijab kabul mendatangi atau dengan dalam hati aja sudah selesai? Iya, oke. Kita jawab dulu Pak. Berhutang wajib apa sunnah? Berhutang loh. Masa wajib? Banyak orang dosa gara-gara nggak ngutang ya. Jadi berhutang hukumnya mubah. Kita mau ngutang nih hukumnya apa tadi Pak? Mubah. Tapi bayar hutang wajib. Memberi hutang nih. Bapak punya duit nih lebih, ngasih hutang ke orang. Bapak ngasih hutang nih hukumnya apa? Sunnah. Nggak wajib Pak. Sunnah. Jadi yang wajib yang mana Pak tadi? Bayar. Tapi ngasih hutang sunnah. Berhutang mubah. Jadi ngasih hutang nggak wajib. Ngasih hutang wajib. Salah nggak saya ketika ada orang mau ngutang, kasih dong, padahal saya mampu. Udah saya nggak ada, nggak bisa ngutangin. Dosa nggak Pak? Enggak. Lah orang ngasih hutang apa tadi? Sunnah. Ya kan? Kecuali memang kelihatan itu orang udah kena gorok kalau nggak bayar. Kata, sorry aku nggak bisa ngutangin. Nggak, Bapak dosa itu. Jadi, tapi aslinya ngasih hutang tadi apa tadi? Sunnah. Ustadz, iya. Pertanyaannya begini. Saya yang sebagai debitur ya Pak ya, debitur, untuk merelakan hutang saya, udahlah nggak usah bayar, ikhlas dah. Perlu nggak ada ikrar? Itu Pak ya. Saya bebaskan hutangnya yang tanggal sekian, sebesar sekian. Bebas, kata saksinya apa? Sah, gitu Pak. Perlu nggak Pak? Gitu kan? Nggak perlu Pak. Kan ini sedekah ya Pak. Betul Pak? Sedekah. Yang namanya sedekah, tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu. Boleh Pak. Bapak merelakan utang orang yang pernah ngutang tanpa pernah apa tadi? Mengikrarkan, atau mungkin nggak ngasih tahu kepada yang ngutang. Udahlah aku ikhlasin aja. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Bahkan itu lebih baik karena tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu. Itu Pak ya. Kasih Pak ya. Hisab yang mana tuh Pak? Oh, ketika saya membebaskan, nanti di akhirat ada hisab, dia nggak bayar utang. Enggak, Bapak yang pegang kendali. Enggak ya Allah, nggak usah dihisab, aku udah membebaskannya. Ya, wallahu a'lam. Iya gitu ya. Oke, ada lagi silahkan. Cukup? Satu lagi terakhir. Kalau pembayaran melakukan dibandingkan dengan pembayaran yang akan datang sama-sama ada, tidak berubah dengan waktu 1 bulan. Apakah bolong dan Admin ya, biaya admin. sama-sama ada gimana satu ini dengan 1 bulan kemudian dengan kayak contoh bayar listrik itu 2.500 artinya semua, tapi dengan aplikasi apa gitu dengan 2.500 Untuk biaya admin tadi. Oh, itu jasa layanan Pak. Enggak, itu enggak. Itu kategori jasa layanan. Jadi dia menarifi sekian, ini biaya admin. Nah, ini namanya fee.
Nafi itu boleh, atau bahasa Arabnya ujroh. Ah? Iya, biaya layanan ya. Gitu kan? Clear ya? Jadi gitu. Misalnya di swalayan nih. Kenapa di swalayan? Bayarnya tagihan kita tuh cuman 10.000. Tapi ternyata pas dibaca 10.000 1.500. Cuman hanya satu dikasih waktu 1 bulan rupiah bayarnya, satu kita hari ini bayar. Oh iya, berarti yang pertama cash tadi cash, yang sebulan kemudian ngutang. Betul gak? Ngutang itu. Barangnya ku ambil sekarang, tapi bayar sebulan kemudian kan? Tapi harganya tetap sama. Ah, itu namanya ngutang, Pak. Betul gak? Itu namanya ngutang. Betul? Iya, kan barangnya kan harganya sama-sama 2.500. Kalau bayar cash 2.500, bisa juga bayar bulan depan sama-sama 2.500. Ngutang, Pak, ini namanya. Betul gak? Itu ngutang ya? Iya, ngutang. Iya. Tapi kalau bayar bulan depan tadinya 2.500, tapi ada tagihan 2.500 plus 1.500, ini riba. Karena 1.500 nongol gara-gara apa tadi? Penangguhan hutang. Gimana, Bapak bingung juga sendiri kayaknya. Bingung yang nanya. Contoh realnya apa, Pak? Contoh realnya. Abodemen listrik. Kenapa abodemen listrik? Bayar 1 bulan artinya 1.000. Kalau kita beli di Indomaret, dokumennya tetap 2.000. Hari ini vouchernya. Oh ya, ya yang tadi itu boleh, Pak. Tapi dia bukan riba, tapi itu namanya biaya layanan, fee. Ya, biaya fee ya. Bukan, itu tidak ditarik, itu tidak diambil dari tagihan, tapi diambil dari biaya layanan. Jadinya fee itu. Ya. Oke. Cukup, mungkin ada diskusi habis ini ya, secara langsung ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.